Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Maulana dengan NIM 21011122. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum fisika dengan judul praktikum F2, yaitu osilasi pegas. Pertama-tama di abstrak. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Dalam melakukan praktikum osilasi pegas menggunakan PET dan melakukan perhitungan periode dengan satuan sekon dan massa 100 gram dan bertambah-tambah 10 atau berkelipatan 10 sampai dengan 300 gram. Ditarik 40 cm dari titik setimbang. Dari percobaan tetapan pegas dapat kesimpulan bahwa konstanta pegas bernilai sama dengan gaya berat beban dibagi oleh perubahan massa pegas. Kata kuncinya yaitu gerak osilasi dan pegas. Kita masuk di satu pendahuluan. Gerak osilasi merupakan gerak berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Posisi kesetimbangan suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jika benda dijauhkan dari posisi kesetimbangannya dan dilepaskan, maka akan timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi kesetimbangannya. Gerak osilasi merupakan salah satu kajian dalam fisika yang aplikasinya sangat banyak dalam kehidupan nyata. Akan tetapi gerak osilasi yang sering dikaji adalah gerak osilasi secara terpisah. Misalnya gerak osilasi bandul dan gerak osilasi pegas. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian osilasi dengan menggabungkan dua buah sistem, yaitu pegas dan bandul dalam satu sistem, atau gerak osilasi pasangan antara pegas dan bandul. Gerak osilasi berpasangan antara pegas dan bandul ini diaplikasikan pada mesin mobil, yaitu sebagai penghambat gerak timing belt, sehingga waktu buka tutup katup tidak saling berbenturan dengan posisi gerak piston di dalam mesin. Pada penelitian ini akan ditentukan secara teori rumusan periode dari gerak osilasi pasangan antara pegas dan bandul. Rumusan yang diperoleh akan diuji kesesuaiannya melalui eksperimen dari alat osilasi pasangan pegas bandul yang telah dibuat. Dan yang kedua, dasar teori. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik atau gerak harmonik. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama geraknya disebut gerak osilasi. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangan stabilnya. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik atau berulang-ulang. Suatu macam gerak osilasi yang lazim yang sangat penting adalah gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana atau biasa disingkat GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangannya pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih ditandai dengan tanda. Gerak osilasi memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonis sederhana atau GHS. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana, dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. F sama dengan ma. Jika semua pegas diberi gangguan sehingga pegas meregang, berarti pegas ditarik, atau merapat, berarti pegas ditekan. Pada pegas akan bekerja gaya pemulihan yang arahnya selalu menuju titik asal. Dengan kata lain, besar gaya pemulihan pada pegas ini sebanding dengan gangguan atau simpangannya yang diberikan pada pegas.
Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Hooke. Kemudian persamaannya dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan min Kx, dengan F adalah gaya N, K adalah konstanta pegas N per M, dan X adalah perubahan panjang pegas M. Ketika pada sebuah pegas dibebani dengan sebuah massa, maka gaya yang menyebabkan pegas bertambah panjang adalah gaya dari massa tersebut, sehingga berlaku Mg sama dengan Kx. Selain dengan cara pembebanan, konstanta pegas dapat dicari dengan getaran pada pegas. Sebuah benda bermassa M dibebankan pada pegas dan disampingkan dari posisi setimbangnya. Ya, kita masuk yang ketiga, itu metode percobaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan PET Colorado. Disertakan juga diagram alir atau flow chart. Diagram alir ini berisi tahapan-tahapan dalam percobaan mulai dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama, buka link PET Colorado, lalu klik lab pada PET Colorado. Yang kedua, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas, lalu berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pada pegas sesuai instruksi yang diberikan. Dan selanjutnya, atur variasi massa sesuai instruksi yang diberikan sebelum menempatkan pada pegas. Selanjutnya, play stopwatch ketika sudah menempatkan massa pada pegas. Selanjutnya, catat hasil data yang telah didapatkan ketika pengambilan data saat menggunakan stopwatch yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, setelah mendapatkan data, buatlah tabel dan grafik sesuai data yang didapatkan. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan aplikasi PET Colorado-nya. Di sini kita atur masanya di sini ya. Di sini masanya 100 atau 110. Masanya kita atur dari 100 ya. Kalau sudah dapat datanya untuk 100, kita lanjut ke 110 dengan kelipatan 10. Nah, di sini spin konstantanya kita di 2. Nah, setelah kita selesai di 2, nanti kita pindahkan ke 9. Nah, kita coba di 2 dulu. Nah, kita keluarkan penggaris, kita paskan di garis ini. Ini kita sudah aktifkannya period trace-nya. Kita keluarkan stopwatch-nya. Ini kita pas dulu. Nah, kita ambil masanya. Kita atur di 40 cm di magnitudenya. Teruskan 40 cm, kita play dulu memang. Nah, kita play. Di sini kita bisa mendapatkan hasilnya. Kita bisa lihat. Kita kalau mau lebih bagus untuk mendapatkan datanya, kita menggunakan slow. Kita pakai slow ya. Kita ulang. Kita tarik ke 40. Dia akan slow gerakannya. Jadi kita lebih gampang untuk menganalisa. Nah, sini ya. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Telah dilakukan penelitian pengambilan data dengan damping 0, gravity 9,8 meter per sekon kuadrat, massa 100 sampai 300 dengan kelipatan 10 atau penambahan 10, besar amplitude 4 cm, maka dihasilkan data di bawah ini. Ya, bisa kita lihat data tersebut. Nah, di sini di bawah ini adalah jumlah dari T waktu, MT massa kali waktu, M yaitu massa, dan T kuadrat. Nah, di sini hasil-hasilnya. Nah, di sini adalah rumus regresi linear, karena kita disuruh mencari regresi linearnya ya. Ya, pertama yaitu Y sama dengan A 1, X tambah A 0. Kita bisa lihat, kita masukkan datanya. Sudah semua. Ini 21 dikali 7,008 kurang 4,2 dikali 33,8 per 21 dikali 56,4175 dikurang 42 kuadrat.
yang menghasilkan 0,00417075. Dan yang kedua 56,4175 dikali 33,8, terus 4,2 dikali 7,0078, 21 dikali 56,475, dan 4,2 kuadrat. Dan hasilnya 163,746512. Nah, di sini adalah grafik T terhadap M dengan skala 2. Ini T kuadratnya dengan skala 2. Nah, di sini adalah tabel skala 9. Ya, seperti yang di atas kita sudah menjumlahkan keseluruhannya. Nah, di sini kita masukkan data seperti yang kita lakukan di atas, mencari regresi linearnya. Nah, yang ini adalah T terhadap M skala 9. Nah, ini T kuadrat terhadap M skala 9, grafiknya seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita masuk di 4.2, pembahasan. Dari hasil praktikum kita dapat mengetahui faktor yang memengaruhi nilai konstanta pegas. Di antaranya adalah massa beban yang diberikan. Semakin besar beban yang diberikan, maka semakin kecil konstanta pegas. Kita juga dapat mengetahui massa beban berpengaruh terhadap periode. Semakin besar beban yang diberikan, maka pegas semakin besar waktu yang dibutuhkan pegas untuk melakukan getaran, sehingga periode yang dihasilkan semakin besar. Apabila beban yang diberikan ringan, maka akan semakin cepat pegas untuk bergetar, dan periodenya akan cepat untuk satu kali getaran. Dan yang selanjutnya 5, kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan, persamaan elastisitas pegas. F sama dengan min Kx. F gaya yang diberikan pada pegas atau N. K nilai konstanta pegas. N per M. X pertambahan panjang pegas. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangannya. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik, yaitu berulang-ulang. Setelah melihat percobaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ketika dilakukan penambahan beban dan pengurangan beban dengan massa sama akan menghasilkan panjang yang sama. 5.2 saran. Pada saat melakukan percobaan atau praktikum maupun perhitungan, harus teliti agar hasil metode sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, sebelum melakukan praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Dan yang terakhir, dapat membantu mahasiswa melakukan praktikum osilasi pegas, dan memudahkan mahasiswa mempelajari materi osilasi pegas dengan menggunakan aplikasi PET Colorado. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Ini bisa kita lihat dulu. Oke, mungkin sekian dari saya presentasi praktikum kimia ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.